Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys, ya market terjun lagi dan hari ini terjunnya udah hampir 5%. Sama kayak kemarin, teman-teman ya. Jadi IHSG itu tiap hari minus 5%, 4%, 5% terus aja terus dari awal tahun, guys. Sering banget kan IHSG itu minus 3, 4, 5% gitu ya. Selama MBG dijalankan dari awal tahun. Dan 2 hari belakangan ini parah banget karena ada rating negatif lagi ya dari Moody's kayak gitu. Dan sebagai investor nih ya atau trader atau swing trader gitu ya, apa yang harus sebaiknya kita lakukan, teman-teman? Nah, kalau yang seharusnya kalian lakukan itu stop dulu, guys. Stop dulu. Jadi kalau misalnya kalian tuh seorang trader gitu ya, memanfaatin momen gitu. Ini momennya nggak baik, guys. Kalau misalnya kalau trader itu kan manfaatin momen volatilitas gitu ya, beli jual beli jual. Nah, kalau sekarang ini teman-teman, ini susah cari momen, guys. Karena semua yang kita beli tuh turun, teman-teman. Mau beli saham apa aja tuh kebanyakan turun. Jadi kalau teman-teman trading di saat yang sekarang itu persentasenya itu mungkin 80 loss 20% profit. Ya, jadi 80% 20. Jadi 8/2. Loss-nya 8, win-nya 2. Jadi ini udah nggak enak teman-teman buat trading juga gitu ya kalau kondisi seperti ini. Jadi hal yang paling bagus teman-teman lakukan saat ini adalah stop dulu. Jadi yang masih punya cash, yang biasa trading kan duitnya cash, stop dulu, tutup, main Mobile Legend ya. Atau misalnya kalau teman-teman suka touring lah. Ya suka olahraga berenang lah, jalan-jalan lah, mancing lah gitulah. Hindari dulu market IHSG untuk saat ini ya. Kalau yang trader. Nah, gimana? Kalau yang trader sih gampang, trader mah gampang. Trader kalau marketnya jelek ya udah lupain aja, udah tutup gitu. Nah, yang jadi masalah adalah investor atau swing trader yang udah terlanjur open posisi, posisinya floating loss. Nah, kalau kita itu floating loss, guys ya, apa yang harus dilakukan dalam kondisi market seperti ini? Nah, saya akan kasih informasi bagi teman-teman semua nih. IHSG dari awal berdiri itu udah sering banget terjadi hal seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini IHSG udah turun dalam, teman-teman. Plus hari ini ditambah hari ini dari ATH-nya itu sekarang udah turun 38%. Ini udah sama waktu pandemi ya. Nah, pandemi kalau nggak salah turun 38% juga sih. Pas. Jadi penurunan IHSG sekarang itu sama banget kayak pandemi penurunannya, teman-teman. Pandemi dari ATH-nya di sini udah turun 38, sekarang udah turun 38. Jadi vibes-nya ini udah sama kayak pandemi. Dan kalau kita balik ke pandemi, guys, itu sekitar setahun ya, sekitar setahun dia recover, teman-teman. Gitu ya. Terus di sini juga selain pandemi udah sering terjadi nih. Kemarin juga ya nih di tahun 2024 ya, 2025 awal itu juga drop juga walaupun nggak sedalam ini. Itu turun 24%. Di sini juga pernah turun, teman-teman, IHSG. Di sini itu turun 26% juga. Ya, di sini turun juga. Nah, ini termasuk dalam nih di tahun 2008 nih ada krisis keuangan global ya. Di sini turunnya sampai 50%. Jadi IHSG itu pernah turun 50%, teman-teman, di tahun 2008 di sini. Lihat 60% malah, guys. Nah, di tahun 2008 itu ada namanya krisis keuangan global ya. Apa itu saya pernah baca itu yang di Amerika sana tapi berimbas ke global kayak gitu. Jadi kalau tahun 2008 tuh posisinya tuh global ya. Global. Jadi semua market global tuh turun 2008. IHSG drop 60%. Dan pasar modal negara yang lain juga sama. Nah, kalau yang sekarang ini khusus di IHSG doang, guys. Kalau kita lihat di indeks yang lain malah hijau. Indeks ASEAN yang lain malah hijau, IHSG doang. Tapi teman-teman perlu perhatikan di sini. Setiap ada crash, setiap turun, nah ini 2008, ini langsung loncatnya lumayan cepet ya, baliknya. Ini juga sama, turun langsung loncat lagi. Turun naik lagi. Pandemi turun naik lagi. Di sini turun naik lagi. Jadi historisnya adalah IHSG itu pasti naik lagi, teman-teman. Oke, jadi kalau kita udah tahu nih historis IHSG itu selalu naik lagi setelah dia crash. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, kalau misalnya teman-teman itu investor gitu ya atau swing trader ya udah terlanjur open posisi. Berarti sekarang posisinya kan floating loss. Ingat, floating loss itu bukan loss, guys. Kenapa? Karena itu hanya angkanya doang yang bergerak-gerak. Tapi jumlah lot kalian masih sama loh.
Misal kalian beli mandiri gitu ya, 100 slot. Ya udah sekarang minusnya tambah banyak nih, tadi 1 juta, dari 2 juta jadi 3 juta gitu minusnya. Tapi lot yang kalian pegang masih 100. Jadi jumlah porsi kepemilikan saham kalian di perusahaan tersebut atau di sini Bank Mandiri itu masih sama. Jadi nggak gerak teman-teman sebenarnya posisi kalian. Cuman memang harga saham yang gerak, jadi posisinya plus atau minus aja kayak gitu. Nah, yang harus dilakukan adalah teman-teman itu buka portonya. Kalau kalian misalnya investor atau swing trader, buka portonya ya, terus lihat apa saham-saham yang dibeli. Kalau misalnya kalian teman-teman semua itu beli saham yang berfundamental nih, yang nggak hanya berfundamental ya, yang bagi dividen juga, berfundamental dan bagi dividen. Ingat bagi dividen. Dan dividennya tuh lumayan nih, di atas 8%. Nah, kalau sekarang sih saham-saham yang bagi dividen yang dulu sekitar 8%, sekarang udah tembus 12%. Contoh saham Big Bang itu dividen yield-nya kalau dihitung dari harga yang sekarang karena udah drop, itu tembus 12-13%. Untuk saat ini tuh gede banget dividennya. Nah, itu hold aja, guys. Sekarang minus nggak apa-apa nih, minus 20%, minus 30% mungkin di saham Big Bang itu nggak masalah, teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian ngandelin dividennya, itu kurang lebih 2 tahun tuh balik modal kok. Walaupun sahamnya nggak gerak, tapi saya yakin nanti di tahun-tahun depan sahamnya itu akan bergerak naik. Jadi ya hitung-hitung gini, guys. Daripada cut loss, kalau saham yang berfundamental, misalnya gue nyangkut di BRI atau Mandiri gitu ya, daripada cut loss gitu ya, alangkah baiknya ya mendingan tahan aja kalau di saham-saham yang berfundamental dan bagi dividen gede. Karena hitungan setahun 2 tahun dia akan balik modal daripada dividennya juga. Dari dividennya juga kayak gitu. Kalau toh kalian cut loss sekarang, mau dipindahin kemana? Mau beli saham apa? Semua juga turun. Semua saham turun. Mau buat beli apa? Mau buat beli cilok ya. Kalau mau buat beli cilok atau buat beli beras atau buat makan ya nggak apa-apa. Itu lain cerita. Tapi kalau misalnya kalian cut loss saham terus duitnya diem, bingung mau buat apa, nah mendingan tahan dulu, guys, untuk saat ini. Tahan dulu aja ya. Kalau mau buat makan ya monggo lah gitu ya. Nah, tapi kalau setelah cut loss bingung mau ngapain, mending tahan dulu lah. Tunggu aja kalau menurutku, guys. Walaupun saya nggak ngomong IHSG itu bakal ke 7.000 lagi gitu ya nantinya dalam waktu dekat tuh enggak. Tapi seharusnya di bulan Juli ya. Mulai akhir Mei. Jadi IHSG itu di sini, teman-teman. IHSG itu setiap bulan akhir ya 80% di bulan Juni itu hijau. Tapi di bulan Juli itu hampir 100% tuh hijau, guys. Jadi nanti marketnya IHSG itu harusnya di bulan Juli itu hijau, teman-teman. Marketnya harusnya di bulan Juli itu hijau. Jadi harusnya sih marketnya ini mulai rebound nanti di sini, teman-teman. Nah, di sini, guys, tuh. Lihat. Tahun lalu di bulan Juli, lihat. Ini, tahun lalu di bulan Juli di sini, teman-teman, tahun 2025. Terus tahun 2024 di bulan Juni. Nah, nih, Juni-Juli tuh lihat. Juli ya, tuh. Ini Juli, guys. Juli 2024. Ini drop Mei Juni drop ya. Terus mulai dari akhir Juni dia naik. Tinggi. Terus di sini juga sama, teman-teman, tuh. Di bulan Juni, Mei Juni drop ya. Terus akhir Juni, awal Juli dia mulai rebound kayak gitu. Nah, ini juga akan sama nanti ya, teman-teman. Kalau menurutku ini akan sama. Jadi tahan dulu aja minimal sampai akhir Juli, guys. Siapa tahu daripada kalian cut loss sekarang, minusnya gede, mendingan akhir Juli itu di cut loss. Sekarang misal minus 20% nih di saham Big Bang gitu ya. Siapa tahu nanti di bulan Juli cuma minus 3%. Mendingan cut loss sekarang 20% atau nunggu sebulan setengah lagi cut loss di bulan Juli minus 3%. Nah, kalau saya sih mending tahan dulu sebulan 2 bulan lagi nggak apa-apa sampai Juli ya. Siapa tahu nanti minusnya jadi cuma 3% ya dari 20% kayak gitu. Ya kan, lagian juga sekarang kalau di cut loss sekarang minus 20%, duitnya hilang, kita dapat cash ya sisanya. Mau buat apa juga masih bingung. Udahlah, guys ya, tahan dulu aja santai. Ya, santai aja sih kalau menurutku sih. Apapun yang kalian lakukan ya, misalnya nyesel kayak apa, kayak marah-marah sama pemerintah kayak ya mau ngapain, kayak tetap aja saham kalian minus, guys. Mau jodotin kepala di meja gini, tetap aja sahamnya minus. Mending diem aja, teman-teman, santai aja dulu. Santai dulu. Kalau yang trader stop dulu kayak gitu, teman-teman. Oke, thanks ya, guys ya udah nonton dan nemenin saling menguatkan. Nanti saya akan spill minusnya, guys. Thanks udah nonton, sampai ketemu di video berikutnya, teman-teman.